Harry Maguire ngambek karena Manchester United tidak diberi penalti. Kapten Manchester United Harry Maguire tidak puas dengan wasit yang mengubah keputusan soal pelanggaran di kotak terlarang West Brom. Menurutnya, Manchester United berhak diberi hadiah penalti. Pada menit ke-64, Maguire yang berusaha menyambut umpan dari tendangan bebas dijatuhkan Semi Anjayi di kotak penalti. Awalnya, wasit nampak tak ragu menunjuk titik putih setelah melihat kejadian tersebut. Tidak lama berselang, wasit meminta waktu untuk melipir keluar dari lapangan untuk melihat tayangan ulang VAR. Tak lama setelahnya, ia menyatakan kalau Maguire telah berada di posisi offside sebelum pelanggaran terjadi. Dengan begitu, Manchester United tidak mendapatkan hadiah penalti. Maguire masih tetap yakin kalau dirinya benar-benar dilanggar Anjayi ketika bertemu awak media usai pertandingan berakhir. "Saya begitu yakin kalau itu adalah penalti. Saya tidak paham mengapa dia diminta untuk mengeceknya," ungkap Maguire kepada Sky Sport. "Saya merasakan sentuhan di bahu saya. Dia menarik saya dan kemudian saya juga merasakan jegalan di tumit saya. Minimal memang, tapi itu adalah penalti. Terutama setelah wasit menunjuk titik putih yang menurut Anda tak mungkin dibatalkan," lanjutnya. Maguire pun percaya kalau Manchester United seharusnya tidak kebobolan. Dalam pandangannya, apa yang dilakukan Baye Diagne kepada Victor Lindelof sebelum mencetak gol adalah sebuah pelanggaran. "Kami menciptakan banyak peluang cukup untuk menang. Pertandingan terasa berat buat kami setelah kebobolan. Bagi kami itu adalah sebuah pelanggaran," tambah ex pemain Leicester City tersebut. "Kami bermain di wilayah mereka. Kami bisa lebih baik dan berkembang, namun rasanya mengecewakan. Rasanya berat melawan tim yang bertahan sangat dalam. Di babak kedua kami bermain dengan tempo yang bagus," pungkasnya. Manchester United ogah lempar handuk kejar titel, malah peringatkan Manchester City. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ogah lempar handuk dalam pacuan juara Liga Inggris musim ini, meskipun sudah tertinggal 7 poin dari Manchester City. Setan Merah gagal memangkas margin poin dengan City setelah ditahan West Bromwich Albion 1-1 Minggu 14 Februari 2021. Manchester United sebenarnya sangat diunggulkan memenangi laga tersebut. West Brom bukan lawan yang dianggap berat karena terbenam di peringkat ke-19 klasemen Liga Inggris. Hasil itu makin memberatkan langkah Red Devil bersaing dengan City. MU hanya menang sekali dalam 5 pertandingan liga terakhir, sedangkan City menang 11 kali beruntun. Manchester United kembali ke peringkat kedua, tapi margin 7 poin dinilai cukup lebar. Apalagi City masih memiliki 1 laga di tangan. Namun Solskjaer tak mau membuat Manchester United mengibarkan bendera putih. Ia tak mau melihat Manchester City melenggang mudah ke singgasana juara Liga Inggris musim ini. "Saya pernah bilang kami seharusnya tidak membicarakannya pacuan gelar. Pujian untuk para pemain kami bisa berada di posisi ini," kata Solskjaer seperti dikutip dari Sky Sport. "Kami tidak akan membiarkan mereka Manchester City melenggang mudah. Kami akan bermain melawan mereka dalam waktu dekat. Kami tidak akan memberikan gelar ini terlalu awal, tidak akan," tegas Solskjaer. Performa buruk, Solskjaer masih saja membela Martial. Anthony Martial kembali gagal memberikan dampak dalam permainan Manchester United ketika menghadapi West Brom di laga lanjutan Premier League Minggu 14 Februari 2021. Alhasil ia ditarik keluar lapangan setelah bermain 66 menit. Ole Gunnar Solskjaer selaku pelatih mencoba memainkan Martial pada posisi winger di sisi kiri penyerangan dalam formasi 4-2-3-1. Dengan begitu Marcus Rashford terpaksa bergeser ke sisi kanan. Perubahan tersebut ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan, baik untuk daya gendar Manchester United maupun performa Martial. Pada akhirnya The Red Devil gagal meraih 3 poin dari laga yang digelar di The Hawthorns tersebut. Bukan hal yang mengherankan kalau Pandit kembali membidik pemain berkebangsaan Perancis tersebut sebagai sasaran kritikan. Performanya di laga ini bisa meyakinkan mereka kalau Martial sudah pantas digeser dari starting 11. Solskjaer kembali menunjukkan sisi baik hatinya sewaktu bertemu awak media usai pertandingan melawan West Brom. Ia memberikan dukungan kepadanya dan yakin kalau sang penyerang sedang berupaya mengembalikan performanya. Oh, tidak.
Jawab Solskjaer ketika ditanya soal apakah performa Martial membuatnya khawatir. "Saya tahu Anthony sedang bekerja keras untuk bisa menjadi seperti yang dulu," sambung pria asal Norwegia itu. Entah apa yang membuat Martial menjadi seperti sekarang, padahal pada musim kemarin ia bersama Marcus Rashford, Mason Greenwood, dan Bruno Fernandes menjadi senjata andalan MU untuk menjebol gawang lawan. Ia mampu membukukan 23 gol dari 48 penampilannya di semua kompetisi. Angkanya bisa lebih baik seandainya Martial tidak mendapatkan cedera pada awal musim yang membuat Manchester United cukup menderita. Sikapnya sangat baik, performa terkadang hanya sementara, tapi kelas itu permanen dan anak itu memang berkelas, kata Solskjaer lagi. Pahit manis Bruno Fernandes. Rekor makin kinclong tapi Manchester United gagal menang. Bruno Fernandes kembali mencetak gol untuk Manchester United. Sayangnya sumbangan golnya gagal menghasilkan kemenangan karena MU hanya bermain 1-1 kontra tuan rumah West Bromwich Albion pada Minggu 14 Februari 2021. West Bromwich membuat Manchester United terkejut pada awal pertandingan. Laga baru berjalan 90 detik, Bayern Diagne berhasil membobong gawang David De Gea. Setan Merah berhasil menyamakan skor pada menit ke-40 melalui gol Bruno Fernandes. Tetapi MU tidak bisa menambah gol lagi hingga pertandingan berakhir. Bagi Fernandes, tambahan gol itu membuat rekornya makin tajam. Menurut Opta, Fernandes terlibat langsung dalam 38 gol sepanjang 38 pertandingan pertama di Premier League. Perinciannya, ia membukukan 22 gol dan 16 assist. Tak ada pemain yang masih aktif mampu menyamai rekor ciamik gelandang asal Portugal tersebut. Hanya mantan pemain Manchester United Andy Cole yang terlibat dalam lebih banyak gol dibanding Bruno Fernandes dalam jumlah pertandingan yang sama di Liga Inggris, yaitu 33 gol dan 13 assist. Ada juga catatan menarik lain yang ditorehkan Fernandes sejak laga debutnya di Premier League untuk Manchester United pada Februari 2020. Hanya Lionel Messi dan Robert Lewandowski 44 yang lebih banyak terlibat dalam gol di 5 liga top Eropa. Sayangnya rekor menggila Bruno Fernandes itu tak diikuti oleh kemenangan MU. Setan Merah hanya mendulang 1 poin, sehingga kini terpaut 7 poin dari sang pemuncak klasemen Manchester City yang punya 1 laga di tangan. MU kembali merangsek ke peringkat kedua, namun mengoleksi nilai yang sama dengan peringkat ketiga Leicester City. Kedua tim hanya dipisahkan oleh selisih gol. MU butuh bek baru untuk bisa juara. Ada 2 bulan lagi untuk Ramos memutuskan masa depan. Legenda Barcelona Rivaldo ikut memberikan tanggapan terkait masa depan Kapten Real Madrid, Sergio Ramos. Kontraknya yang akan absen pada akhir musim membuat Ramos dihadapkan dengan 2 pilihan, bertahan di Real Madrid atau hengkang. Real Madrid sangat ingin mempertahankan Ramos, tetapi mereka berharap sang pemain menyetujui kesepakatan potongan pendapatan untuk meringankan beban finansial akibat pandemi COVID-19. Menurut laporan yang dimuat Metro, Ramos telah menolak 2 tawaran baru dari Real Madrid. Dan itu menimbulkan spekulasi bahwa bek berusia 34 tahun tersebut akan pindah ke Manchester United. Setan Merah sudah 2 kali mencoba merekrut Ramos beberapa waktu lalu. Tampaknya kepergian Ramos dari Stadion Santiago Bernabeu menjadi semakin tak terelakkan. Dan Rivaldo yakin pemain asal Spanyol itu mungkin sudah menargetkan klub berikutnya. Sergio Ramos akan absen setidaknya 2 bulan karena operasi lutut, ujar Rivaldo sebagaimana dikutip Superball.id dari Metro. Itu akan memberinya waktu ekstra untuk merenungkan keputusannya memperbarui kontraknya dengan Real Madrid atau pergi pada akhir musim. Dia berada di salah satu klub terbesar di dunia dan memiliki banyak perhatian dari para penggemar, tetapi dia harus mempertimbangkan semua faktor. Meski bahagia di Madrid, mungkin dia sedang mempersiapkan petualangan baru di tempat lain untuk mencari tantangan baru. Bagaimanapun, hari-hari ini jauh dari lapangan akan membantunya dengan keputusan terakhirnya, tambah Rivaldo. Manchester United pun sangat diharapkan bisa merekrut bek baru karena ketidakstabilan bek MU sekarang. Diharapkan Ramos bisa menjadi sosok pemimpin dan bisa berbagi pengalaman yang luar biasa. Kita lihat dalam waktu 2 bulan ini, apakah Ramos memutuskan bertahan di Real Madrid atau justru pindah mencari klub lain.